Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Kita ketemu lagi ya. Kita nanti akan belajar bareng di kelas ini. Sebelumnya silakan dibantu doa dulu. Salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya saya absen dulu. Aditya Cahya, Hadir. Alifiayu, Anafia Rahma, Arini Nur Anissa, Arfian Syah Hakim Mulki, Hadir. Asih Agustin, Chandra Nur Hoiroh, Cika Rambu Bas, Rosiana Lutfi, Suci Ramadhani, Vita Felika Mustika, Sarotuni Sita Ekawanti, Zaskia Dwi Anggreni, Sida Nova Ahdianto, Fitra Syafa, Mutohir. Hadir. Kita akan belajar bareng tentang tumbuhnya resiliensi. Ada yang udah tahu tentang resiliensi? Kalau kalian pernah melihat toko cat, tahu toko cat? Toko cat itu biasanya itu di depan itu ada apanya? Paling depan toko cat ada boneka ya, anak boneka sih kayak gini ya, yang pakai angin. Nah, itu gambaran kalau dia jatuh, dia dipukul tetap gerak kayak gini enggak? Itu pasti tetap gerak seperti itu. Terus dia bangkit lagi, dia tumbuh lagi, daya lentingnya itu tumbuh, daya semangatnya itu tumbuh. Tumbuhkan resiliensi melalui daya lenting. Saya perlihatkan dulu video. The 60-year underway have begun in Minnesota for the second this at the Washington Lane 4. And Dortmund is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championship in 2006 at 800, but she only won one Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in each event, 600 meters, 3 times around the 20-meter track here in the garage. Look at that group that followed. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead, sophomore from Penn State. Dorr had been second. Dortmund last year scored 23 points with Golden Gophers in the Big Ten championship. So they're really relying on getting a lot of points from her this weekend. And she just coming back to Fawn Dorr now. Falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her
teammate just went to the front though, so they may be able to recover from that. And Dorgan is flying down the back She stretch. is catching up. She is going to catch Von Dorn, and she may catch the leader. Wow. But she's got fun. This is a gutsy effort by Dorn. And she's pulling off. She's looking at third. Dorn coming down the strike from the outside. Dorn coming out strong. Dorn all the way. Wow, unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400 basically. But to fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. That's what we wanted to say in the IC. Here's the ball. Oh, she trips on Vaughn still. It looks like Vaughn just tripped her heel. She went down just before the bell loud. Well, Dorn had a high hurt here to avoid a collision. And she is powering down this home stretch, just doing everything she can to win this heat. Ya, ternyata yang menang yang tadi satu ya. Apa itu resiliensi? Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Nah, di sini yang dimaksud resiliensi itu saya gagal, saya udah berusaha nih, gagal. Gagalnya kenapa? Oh, karena saya prosesnya masih salah. Saya harus ubah proses itu. Saya harus tingkatkan belajarnya. Saya harus tingkatkan adaptasi saya, dan saya terus berkembang supaya bisa mengalahkan itu atau supaya saya berhasil. Itulah resiliensi. Paham ya sampai sini ya? Paham enggak? Mengapa daya lenting itu penting? Dalam proses pembelajaran atau tumbuh anak akan menghadapi berbagai tantangan gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapat hasil yang tidak sesuai harapan. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan. Namun anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan, dan perlahan menjadi lebih kuat. Pastilah kita menghadapi sebuah masalah dalam kegiatan sehari-hari, entah itu masalah pribadi atau dari kelompok, atau mungkin ya karena faktor lain. Contoh, kamu udah mau berangkat nih, naik sepeda motor, tiba-tiba memang kondisinya tadi malam hujan, akhirnya kamu naik motor, di situ ada genangan air. Ada yang lewat mobil, kena bojomu. Ekspresimu bagaimana? Marah dong? Marah, kecewa. Tapi kamu di situ kalau kamu marah akan menyelesaikan itu. Berarti kamu harus ubah. Ini caranya menroke aku aja kotor, atau kalau pakaianku tidak kotor, itu bagaimana? Kamu cari solusi. Itulah daya lenting. Minta tolong dibacakan yang nomornya saya sambil nyari ya. Pola pikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikiran. Carol S. Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut.
tetapi sebagai bagian dari proses di mana otak sedang rewiring dirinya untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Dari daya lenting tadi perlu namanya pola pikir yang baru. Di situ ada growth mindset, ya, dan fixed mindset. Growth mindset ini adalah pola pikir yang positif. Ya. Orang yang memiliki pola pikir yang positif pastinya akan merubah situasi itu menjadi lebih baik. Tetapi kalau negatif, maka akan melemahkan dirimu sendiri. Kita saksikan dulu video. Ada saatnya kamu merasa hidup sedang tidak bersahabat. Masalah di tempat kerja belum selesai, udah ada lagi masalah di rumah. Belum lagi tagihan yang jadi beban, ditambah ekspektasi sana sini yang jadi tuntutan. Jatuh bangun dalam kehidupan memang hal yang biasa. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah lagi. Saya yakin kamu pasti pernah mengalami kegagalan. Saya yakin kamu pasti pernah mengalami cobaan dan ujian dalam hidup ini. Dan kamu pun tahu, ketika kamu optimis, maka kegagalan itu bisa kamu ubah menjadi pembelajaran. Ketika kamu optimis, ujian itu bisa kamu ubah menjadi sebuah pengalaman yang memuaskan. Tapi semua itu berbeda. Ketika kegagalan dan kejatuhan membawamu jauh ke bawah. Semua itu berbeda ketika kamu berada di lubang kelam. Ketika kamu kehilangan segalanya. Ketika semua yang sudah kamu bangun selama ini hancur dalam seketika. Semua itu berbeda ketika kamu berada di titik terendah, di mana kamu merasa inilah akhir dari segalanya. Tidak mudah memang, sangat tidak mudah. Karena saya pun pernah mengalaminya. Tapi walaupun tidak mudah, saya ingin kamu tetap berdiri dan hadapi. Jangan lari, jangan menghindar, jangan juga berdiam diri, apalagi menyalahkan diri sendiri. Tapi hadapilah. Tidak mudah untuk bisa berada di titik terendah itu. Rasanya begitu menyakitkan, begitu memalukan, begitu menyedihkan. Tapi walaupun begitu, hadapilah dengan ketegaran. Walaupun kamu harus jalani sendiri, hadapilah dengan segenap hati. Walaupun begitu banyak ketakutan yang menghantui perasaan, hadapilah dengan keyakinan. Walaupun kadang kesedihan seringkali datang bercampur dengan penyesalan, tapi hadapilah dengan ketegaran. Dan saya ingin kamu sadar bahwa titik terendah itu bukanlah titik terakhirmu. Titik terendah bukanlah titik di mana kamu harus menyerah. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk kamu berdiri tegak mencapai kesuksesan. Titik terendah itulah yang akan menjadi fondasi kokoh untuk kamu bertumbuh dan menjulang tinggi. Hanya ada satu orang yang bisa membalikan keadaan, dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa mengubah kesedihan ini menjadi sebuah kemenangan. Dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa membuat cerita hidup
semua ini berubah. Ubah cara pandangmu, ubah mindsetmu, ubah kebiasaanmu, ubah kelakuanmu. Jangan pernah merasa kamu yang paling menderita. Lihat sekelilingmu, masih ada juga yang sedang berjuang sepertimu, dan bahkan lebih terpuruk darimu. Kalau mereka saja masih bisa bangkit, kalau mereka saja masih bisa berjuang lagi, kenapa kamu malah pasrah dan berdiam diri? Semakin cepat kamu bangkit dan maju, semakin cepat juga kamu pulih dari kesalahanmu. Ketika kamu berada di titik paling rendah, satu-satunya jalan untuk kamu adalah naik ke atas. Janganlah takut akan kehancuran, karena kehancuran membawamu menuju kesempurnaan. Kehancuran membawamu menuju pembaharuan. Sesuatu yang lebih baru, lebih baik, lebih besar, lebih mudah, lebih indah. Asalkan kamu percaya. Saya yakin kamu bisa, saya yakin kamu mampu. Saya tunggu akhir indah dari ceritamu. Saya tunggu kesuksesanmu. Jadi video tadi ada mau memberikan pendapat tentang video tadi. Sudah? Tentang apa tadi video tadi? Motivasi. Dua motivasi ya. Dua motivasi di mana kita jangan menyerah ya kepada yang bisa tidak lain adalah diri kita. Orang tua, bapak ibu guru itu pendamping. Yang merubah itu adalah kita, mindset kita yang berubah ya. Orang tua memberikan motivasi, tapi kalau mindset kita lemah, kita tidak akan maju. Pelatihmu, misal kalian kalah dalam lomba, pelatihmu memberikan motivasi, tetapi kamu tidak punya mindset yang baik, ya tetap nggak maksimal. Paham ya? Sampai sini ya. Saya akan membagikan tentang grow mindset ke belakang. Ada dua orang satu apa-apa. Oke, saya akan sudah ya, sudah dapat semua ya ini ya tentang ada yang belum, sudah sini belum. Fixed mindset atau grow mindset di situ ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentang grow mindset. Grow itu berarti apa? Grow mindset itu berarti apa? Pikiran yang positif yang maju ya. Kalau fixed mindset kebalikannya berarti apa? Negatif, pikirannya negatif yang melemahkan. Silakan dibaca dulu nomor 1
Mbak ya, yang keras dibaca itu yang nomor 1. Ya, Mbaknya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Grow atau fixed mindset? Fixed mindset. Ya. Next, Mbak baca nomor 2. Fixed mindset atau grow mindset? Hah? Fixed mindset di situ tidak cukup mampu, Pak. Next. Ya. Ya. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Apa? Grow mindset. Yang cowok Mundohir dibaca Mundohir. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fixed mindset. Sampingnya. Ya, dibaca yang keras. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Fixed. Hah? Grow apa fixed mindset? Oke, lanjut. Mbaknya ini baca yang susah. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan pengembangan kemampuan saya. Termasuk grow mindset. Grow mindset. Next, terakhir, Mbaknya. Bakat alami adalah faktor penting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Apa? Fixed mindset. Oke. Ya, ini ya. Sekarang saya minta dibalikan itu, ya. Kalian buatkan fixed mindset 1, grow mindset 1. Ya. Sudah? Buatkan grow mindset 1, fixed mindset 1. Ya, silakan yang grow mindset 1. Sini berdiri, maju ke depan. Sekarang Walaupun saya tidak bisa belajar matematika, saya akan tetap berusaha dan bekerja keras agar bisa matematika. Terus mindset saya, ketika saya mau berangkat karena Indonesia, saya memilih untuk tidak berangkat menyusul. Oke, tepuk tangan. Ubah kata, ubah paradigma. Ini di sini kata yang sering ya kita ya. Saya bisa sukses jika punya bakat. Padahal kalau dulunya itu saya bisa sukses dengan berusaha. Kegagalan, saya menyerah. Itu udah di fase yang paling rendah ya. Saya menyerah. Tapi kalau grow-nya, saya akan coba lagi.
Jadi kalau kalian tidak bisa, kalau kalian tidak mampu, coba rubah. Saya akan coba lagi. Gitu. Bisa merubah itu paradigma seperti itu. Terus misal dalam kesulitan, saya tidak bisa, saya belum bisa. Kalau dalam masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Solusi apa yang bisa saya upayakan? Dalam ketika saya sakit hati, terima kasih, saya akan memperbaiki. Di situ kalau kalimat-kalimat seperti itu akan membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Merangkai kata yang menguatkan, memberikan umpan balik yang membangun, membutuhkan keseimbangan antara kejujuran tentang area yang perlu diperbaiki dan dukungan yang memotivasi murid untuk berkembang. Kamu memang selalu ceroboh. Ini kalimat biasanya itu kepada muridnya, kepada adiknya, kepada orang yang memang lebih di bawah kita. Kamu ceroboh, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu. Itu adalah kalimat yang salah. Yang baik bagaimana? Saat presentasi tadi kamu beberapa kali terlihat kurang percaya diri. Misalnya ADE, contoh, awas, mau tiba, mau ke padu. Yang baik bagaimana? Yang baik bagaimana? Kalau lagi jalan, hati-hati di jalan ya. Saya di sini ya. Kamu perlu lebih berusaha lagi. Yang benar adalah untuk meningkatkan pemahamanmu tentang materi ini. Coba kerjakan soal-soal latihan tambahan di buku paket halaman sekian. Dukungan yang menguatkan, bukan pujian yang melemahkan. Pilih dukungan atau pujian menurut kalian? Kenapa sih? Ada yang tahu? Pujian itu sementara. Pujian itu yang sementara. Kalau dukungan itu selalu mendampingi ya. Kadang orang takut tidak berhasil karena setelah dipuji. Tapi kalau orang dukungan mau melakukan percobaan atau mau melakukan hal yang terbaik karena dia ingin belajar, ingin melakukan kesuksesan atau apa, bukan karena butuh pujiannya. Dukungan spesifik dan fokus pada perilaku. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi. Pujian global dan fokus pada orang. Kamu hebat. Anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Orang dewasa, ibu, bapak bangga padamu. Memberikan kepercayaan, ibu, bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Tapi kalau pujian, bapak, ibu, kamu, bapak atau ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Jadi di situ ada penekanan. Minta tolong bacakan. Menurut riset Belanda dan Profesor Stentor, ujian ternyata berdampak negatif pada murid. Siswa yang mendapat ujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal cenderung
Paham? Paham ya. Jadi orang yang dapat pujian dari guru itu adalah takut melakukan kesalahan. Beda dengan orang yang memang perhitungan di situ berani mengambil risiko dan tidak takut salah. Oke, sebelumnya kita permainan dulu. Ya. Berdiri semua. Berdiri semua. Ini ada spidol, ya, perhatikan spidol ini. Saya minta kalian untuk mengikuti spidol ini, karena ini mempengaruhi dirimu sendiri. Ya, ke depan, silakan ke depan. Ya, ke depan. Kembali lagi ke samping. Kembali lagi ke samping kanan. Terus balik lagi ke belakang, lurus, muter, depan, belakang, depan, belakang, samping kiri, lurus ke sini. Oke, terima kasih tepuk tangan buat saya. Coba periksa maka yang termasuk dukungan dan pujian menurut kalian. Wah, anak hebat. Siapa dulu ayahnya? Wah, anak hebat. Siapa dulu ayahnya? Nah, itu dong. Itu baru anak saleh. Nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu. Pasti semester depan akan lebih bagus lagi. Kamu anak paling rajin di kelas. Ini tak ada orang yang seperti kamu. Pujian. Lukisanmu indah sekali. Kamu layak mendapatkan penghargaan itu karena kamu sudah bekerja keras, berjuang untuk ini. Tangan dulu. Di sini ya ada kegagalan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap diri, baik secara emosional, kognitif maupun perilaku. Misalnya secara emosional itu berarti emosi. Apa aja emosi? Perasaan sedih, senang, bahagia, ya, kecewa dan lain sebagainya itu adalah emosional. Kognitif, murid mungkin merasa sedih, kecewa, marah, malu. Ya, ini yang saya. Saat situasi itu guru bisa memainkan peran sebagai pendamping yang membantu bangkit dari keterpurukan. Ada tidak yang terpuruk? Yang pernah mengalami kegagalan? Ada? Mau maju? Mau berbagi? Ya, perkenalkan dulu.
Oke, baik. Upaya-upaya yang kamu lakukan supaya kamu meyakinkan kepada teman-teman atau rekan kamu ya menang gitu. Waktu itu kamu gimana? Waktu itu saya berlatih lebih keras lagi, terus saya lebih ke mempercayai diri saya sendiri agar lebih belajar. Terima kasih, tepuk tangan. Itu ya adalah satu bentuk daya lenting atau tumbukan resiliensi ya. Jadi gagal terus piye iki carane piye? Berilah motivasi pada diri kita supaya saya pribadi punya cerita ya, pengalaman saya pribadi. Waktu itu saya diterima di perguruan tinggi Fakultas Peternakan karena saya senang sekali dengan ternak, belajar ternak di Universitas Negeri. Teman-teman saya pada belum keterima, ada 2 anak tok yang keterima. Saya dapat dukungan dari Pak Ibu Guru. Nah, ketika itu saya pamitan sama orang tua, mau diambil enggak? Orang tua saya bilang, kuliah kok peternakan. Kalau nggak kuliah aja peternakan bisa. Di situ saya agak sedih, ya, agak terpuruk. Akhirnya setelah saya lulus SMA, saya berhenti dulu 1 tahun. Berhenti dulu 1 tahun. Mungkin saya berpikir faktor biaya atau faktor yang lain. Terus saya konsultasi sama teman yang sudah kuliah. Kuliah itu gimana caranya? 6 bulan sekali biayanya. Saya pikir kalau bayar 6 bulan sekali sama buat ongkos saya bisa nyaring. Alhasil saya punya garapan sawah. Saya diberi kepercayaan sama orang yang mungkin punya sawah, dikatakan seperti itu. Saya bertani. 1 tahun saya punya modal. Saya daftar di universitas yang dekat supaya saya bisa dilanjut. Tak perkirakan hasil pertanian saya itu bisa mencukupi untuk biaya kuliah. Berjalannya waktu, saya sampai beli garapan sendiri atau beli kontrakan sawah sendiri. Sampai lulus dari sarjana. Dan itu saya alami dan saya tidak membebani sama orang tua. Itulah pengalaman saya. Terima kasih. Menciptakan lingkungan yang menguatkan. Itu kita harus punya sosok yang memang dalam lingkungan itu ada yang tegas dan ada yang lembut. Kalau kelembutan ya kurang, kalau ketegasan juga kurang. Ada tegas dan lembut. Next, ini membangun budaya ordinary magic. Ordinary magic dalam konteks pendidikan membangun resiliensi menuju pada konsep yang dikemukakan oleh psikolog perkembangan Ann Masten. Ordinary magic adalah kemampuan bawaan dan proses adaptasi yang umum pada manusia yang mungkin individu untuk mengatasi kesulitan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan atau adversity yang signifikan. Masten berpendapat bahwa resiliensi bukanlah kualitas luar biasa yang hanya dimiliki segelintir orang. Resiliensi adalah hasil dari sistem adaptif manusia yang normal dan berfungsi dengan baik. Inilah mengapa ia menyebut ordinary magic, karena proses yang mendasari
tampak biasa saja, namun memiliki dampak yang luar biasa. Ini ya, merancang kegiatan yang menguatkan. Traveling, ada yang mau baca? Selama perjalanan, kulit sekitar dihadapkan pada perubahan. Rencana yang terduga, misalnya transportasi tertunda, perubahan cuaca, dan wisata tertutup. Mereka belajar untuk bersikap fleksibel, menyelesaikan diri dengan hal baru, dan mencari solusi alternatif. Camping. Berkemah menuntut kulit untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk kebutuhan modern. Mereka belajar memperhatikan budaya hidup seperti membangun tenda, menyalam kaki, memasuk jalan privat, dan mencari air jika diperlukan. Jadi olahraga, menguasai teknik-teknik olahraga atau bela diri dan memberikan rasa pencapaian dan meningkatkan kepercayaan diri. Kulit belajar kemampuan fisik dan mental mereka. Bela diri serta untuk mengajarkan mental diri, fokus dan kemampuan untuk menentukan di bawah tekanan. Jadi di situ ada traveling, camping, olahraga ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, terima kasih. Mas, mau memberikan kesimpulan dari renting? Ya, silakan Mas. Bentar, sini, lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari Bapak Seto, yaitu kenapa sih apa itu THLT? THLT itu sebuah kemampuan yang dimana untuk kita pagi-pagi meskipun kita dalam terjatuh. Nah, kita seringkali itu minder ya terhadap kita kemampuan. Tapi kita juga harus bangkit.